AirAsia merupakan cost carrier flag, perusahaan travel, dan platform keuangan yang telah beroperasi di Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara lainnya di ASEAN. AirAsia telah mengangkut penumpang ke lebih dari 160 negara. AirAsia memiliki slogan, Now Everyone Can Fly. AirAsia didirikan pada tahun 93 oleh Tony Fernandes dan mulai beroperasi pada tahun 96. Basis utama dan pertamanya berada di Kuala Lumpur International Airport, dan yang keduanya berada di Penang International Airport. Pada tahun 2020, AirAsia memiliki logo baru. Pada masa pandemi COVID-19, terjadi penurunan jumlah penumpang secara besar-besaran. Pandemi COVID-19 menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar 70 juta orang yang melakukan kegiatan transportasi udara. Hal tersebut karena efek dari menurunnya wisatawan asing yang berkunjung ke Nusantara. AirAsia pun juga turut merasakan dampak dari penurunan jumlah penumpang. Pada masa awal pandemi COVID-19, yaitu bulan April sampai dengan Juni 2020, jumlah penumpang AirAsia turun drastis sekitar 98%. Berikut detail jumlah penurunan penerbangan dan penumpang AirAsia di beberapa negara. Di Malaysia, jumlah penerbangan minus 98% menjadi 1.868 dari sebelumnya 83.112 penerbangan, dengan jumlah pesawat mencapai 149 unit. Di Indonesia, akibat adanya hibernasi armada karena PSBB, jumlah penumpang AirAsia di Indonesia yang diangkut turun 99,8% year on year menjadi 4.059 penumpang. Di Filipina, terjadi penurunan 99% dalam jumlah penumpang yang diangkut saat maskapai tersebut melakukan hibernasi armadanya dari 20 Maret hingga 4 Juni 2020. Akibat penurunan jumlah penumpang dan penerbangan, AirAsia mengalami beberapa kerugian, antara lain rugi 8,5 triliun rupiah pada kuartal 4 2020, pendapatan yang turun 92%, dan utang yang meningkat hampir 3 kali lipat per 31 Desember 2020. Untuk mengatasi kerugian yang dialami, AirAsia melakukan beberapa skop atau tipe inovasi yang akan dikaitkan dengan Dublin's 10 Types of Innovation. 10 Types of Innovation adalah framework yang menyajikan cara untuk mengidentifikasi kesempatan baru terhadap produk atau jasa, dan mengembangkan inovasi yang layak yang dibatasi oleh beberapa skop. Yang pertama, dari scope offering, yaitu tipe product performance, di mana AirAsia menambah fitur baru pada AirAsia Super App, berupa AirAsia Ride, AirAsia Food, dan AirAsia Beauty. AirAsia mencoba berinovasi dengan terjun ke bisnis kecantikan lewat branding AirAsia Beauty sejak April 2021. Platform ini menghadirkan ratusan produk perawatan kulit, kosmetik, hingga parfum dari berbagai merek ternama. Selanjutnya, AirAsia Food, yaitu layanan pasar antar makanan dari AirAsia yang mulai beroperasi sejak Maret 2022. Pada tahap awal, AirAsia Food baru beroperasi di wilayah Tangerang, lalu akan menyusul wilayah Jabodetabek dan wilayah lainnya. Yang terakhir, AirAsia Ride, yaitu aplikasi yang menyediakan jasa taksi online. Pada tahap awal, AirAsia Ride sudah tersedia di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu nanti akan berekspansi ke negara lainnya, seperti Indonesia dan Singapura. Selanjutnya, masih dalam scope covering, yaitu tipe product system. AirAsia menghadirkan teknologi Scan to Fly. Dengan adanya Scan to Fly, penumpang AirAsia dapat memindai dan mengunggah surat keterangan kesehatan pada saat proses check-in. Fasilitas ini juga dapat menentukan apakah penumpang telah memenuhi syarat untuk bisa melakukan penerbangan atau tidak. Selanjutnya, dalam scope experience, yaitu tipe service, di mana AirAsia menjadikan klaim asuransi COVID yang mencakup pembatalan perjalanan akibat COVID-19 dengan mengganti biaya tiket pesawat dan biaya pengobatan karena penyakit COVID-19. Yang terakhir, scope configuration, yaitu tipe profit model, di mana AirAsia menyediakan layanan subscription Super Plus pada AirAsia Super App, yang dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti penukaran tiket penerbangan tanpa batas dalam semua maskapai AirAsia. A2F model adalah langkah-langkah untuk mengembangkan budaya inovasi yang sukses dalam membuat, mengembangkan, dan mengimplementasikan sebuah inovasi. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat belajar bagaimana membuat inovasi yang lebih sukses, berkelanjutan, dan efektif. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi AirAsia. Yang pertama, Activator, yang berperan dalam menginisiasi dan memulai inovasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Browser, yang berperan dalam mencari dan mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses inovasi. Selanjutnya, Creator, yang berperan dalam membuat ide pengembangan produk serta mengkonsepkan inovasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh tim Browser.
Selanjutnya developer, yang berperan dalam menyusun prototipe dan merealisasikan ide-ide yang dikembangkan oleh para kreator. Selanjutnya eksekutor, berperan dalam pelaksanaan inovasi yang telah disusun. Dan yang terakhir, fasilitator, yaitu pihak yang menyetujui atas pembiayaan dan investasi yang dibutuhkan untuk mendukung perjalanan inovasi. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh AirAsia adalah adanya kompetitor lain dalam melangsungkan inovasinya di AirAsia Super App, seperti GoFood dan GrabFood, Zalora dan Sociala, serta GoCar dan GrabCar. Oleh karena itu, layanan baru dari AirAsia App harus memiliki value proposition agar tidak kalah saing dengan kompetitor lainnya yang sudah terlebih dahulu memasuki pasar. Selain itu, kurang dikenal AirAsia Super App di beberapa kalangan juga menjadi tantangan bagi AirAsia. Dampak inovasi bagi AirAsia antara lain adalah dapat meningkatkan pendapatan dan pemasukan perusahaan. Dengan adanya layanan baru yang didengar oleh AirAsia, membuat AirAsia mendapat sumber pemasukan baru. Seperti contohnya, AirAsia akan mengambil keuntungan 15% dari total tarif sekali jalan AirAsia Ride. Selanjutnya, dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Luasnya aktivitas penerbangan pada masa pandemi membuat produktivitas AirAsia menurun, sehingga dengan adanya layanan baru, AirAsia dapat membuat produktivitas perusahaan meningkat. Yang terakhir, dengan adanya AirAsia Food dapat memberikan manfaat bagi AirAsia, berupa nilai lebih bagi para penumpang, serta bisa memperkuat ekosistem Super App milik AirAsia Group. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.